Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Trevina Dewi Artika, NIM 2017 017 030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Edukasi Keuangan terhadap Penggunaan Fintech melalui Literasi Keuangan sebagai Variabel Intervening. Yang melatar belakangi dari penelitian saya, yaitu Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat yang awalnya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kemudian akhirnya dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran dalam hitungan detik saja. Layanan fintech dapat digunakan ketika sudah tersambung ke internet yang diakses melalui smartphone. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, tingkat pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 171 juta jiwa dan dari jumlah penduduk sebesar 264 jiwa. Hal ini setara dengan 64,8% penetrasi pengguna internet serta menunjukkan persentase pertumbuhan pengguna internet sebesar 10,12%. Adanya peningkatan penggunaan internet oleh penduduk Indonesia, hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya dari inovasi fintech. Menurut Purba, tahun 2020 menyatakan Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, masyarakat Indonesia masih tergolong kategori dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2019 indeks literasi keuangan mencapai 38,3% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Apabila dibandingkan dengan survei tahun sebelumnya, tahun 2016, indeks literasi keuangan sebesar 29,7% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,8%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan untuk indeks literasi keuangan dan juga indeks inklusi keuangan apabila dilihat dari tahun sebelumnya. Namun, hal ini masih tergolong rendah untuk masyarakat Indonesia. Mengacu pada fenomena ini menunjukkan permasalahan yang terjadi, yaitu adanya peningkatan tingkat penggunaan internet namun tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang cukup pada masyarakat Indonesia. Namun juga di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan tetap memberikan edukasi keuangan guna menaikkan tingkat literasi keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang meneliti tingkat literasi keuangan dan finansial teknologi pada pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menambah edukasi keuangan sebagai variabel independen dan mengubah literasi keuangan sebagai variabel intervening. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil perumusan masalah. Yang pertama, apakah edukasi keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan fintech? Yang kedua, apakah edukasi keuangan berpengaruh positif terhadap literasi keuangan? Yang ketiga, apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan fintech? Dan yang keempat, apakah edukasi keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan fintech melalui literasi keuangan sebagai variabel intervening? Teori yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Theory of Planet Behavior. Kemudian metode yang digunakan yaitu convenience sampling, merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Hasil yang diperoleh dengan data yang diolah menggunakan software Smart PLS dengan 95 responden pengguna fintech yang ada di Yogyakarta menunjukkan bahwa hipotesis yang pertama, edukasi keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan fintech dapat diterima.
Hipotesis yang kedua, edukasi keuangan berpengaruh positif terhadap literasi keuangan dapat diterima. Hipotesis ketiga, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan fintech, yaitu ditolak. Kemudian hipotesis yang keempat, edukasi keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan fintech melalui literasi keuangan sebagai variabel intervening, yaitu ditolak. Saran bagi pihak otoritas jasa keuangan, pada hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dari edukasi keuangan terhadap penggunaan fintech pada masyarakat yang ada di Yogyakarta. Gerakan yang dapat dilakukan oleh otoritas jasa keuangan ialah memberikan lebih banyak edukasi kepada masyarakat mengenai keuangan serta penggunaan fintech yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memberikan informasi produk fintech legal yang telah terdaftar di otoritas jasa keuangan, sehingga masyarakat tidak mudah percaya mengenai fintech yang menawarkan berbagai manfaat akan tetapi memberikan resiko yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.